kalau untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu pemerintah kan memberikan stimulus perekonomian. Nah, sebelumnya kan menghapus utang UMKM, petani dan nelayan. Nah, menurut Pak Gede, apakah langkah-langkah itu memang pemerintah sudah cukup bagus? Menghapus utang petani dan nelayan bagus banget. Tapi seberapa besar? Kan pertanyaannya kan, apakah seluruhnya? Dan itu memang problem masyarakat kita itu, Pak. Banyak sekali, misalkan saya ambil contoh di Jogja, ini ada kelompok petani di sana, dia awalnya masih bisa berusaha selama berapa tahun, tapi 2 tahun terakhir drop, anjlok. Mereka mulai menjual asetnya, tanahnya. Kenapa? Karena utang. Utang di bank dan banknya itu bank-bank BRI, bank Mandiri segala macam itu. Yang sangat bisa dihapuskan dengan kayak tadi kan sebenarnya Pak, politik. Jadi benar, kalau hal itu bisa dilakukan itu bagus. Terus tadi yang lain itu adalah soal juga memberikan diskon transportasi waktu lebaran. Ya, itu jadi yang namanya bantuan pemerintah untuk masyarakat dalam bentuk cash transfer itu bagus. Jumlahnya tapi jangan terlalu kecil. Dan yang paling penting, kalau sekarang kan ngasihnya itu kan 600.000 Pak. Karena dulu zaman PSBY standarnya kan 300, 400 gitu kan. Dan kalau usul kita sih kalau bisa langsung waktu itu ya. Betul, kalau usul kita sih kalau bisa gope Pak 500 gitu. 500 sebulan. Nah, ini baru pas gitu. Tapi transfernya jangan ke laki-lakinya Pak. Ke si ya. Betul Pak. Buat mengatur kebutuhan rumah tangga. Jadi bener lewat ATM, lewat rekening itu udah bener bagus. Karena kan dulu kan chaos Pak, pakai apa? Tunai. Wah, berantakan korupsi apa segala macam. Zaman SBY lagi yang penerima juga ngasih lagi ke yang memberi itu. Ngamplopin banyak banget dia kan sudah simpan sendiri atau sebelum itu. Iya. Nah, kalau sekarang bagus pakai transfer. Tapi tetap jangan ke yang laki-lakinya, istrinya, siapanya pokoknya perempuan. Karena perempuan tuh lebih dalam hal alokasi anggaran tuh ya lebih untuk belanja rumah tangga lebih bisa dipercaya lah Pak daripada laki-laki. Kalau laki-laki habis ntar judol ya atau apa rokok apa habis aja Pak. Duit gopay amat cepet. Jadi betul gitu Pak, harus ke perempuannya Pak. Nah ini Pak Gede kan masalah permintaan banyak pihak untuk supaya Presiden Prabowo mencabut Permendak nomor 8 tahun 2024 ini supaya import ini bisa dikontrol supaya tidak merusak tatanan industri dalam negeri dan perdagangan dalam negeri. Menurut Pak Gede gimana ini? Itu memang itu Permendak itu biang kerok Pak. Jadi serikat-serikat buruh kan terutama buruh-buruh yang memperjuangkan anggotanya yang ada di tekstil itu sudah marah-marah lah. Mereka demonstrasi berkali-kali dan minta bahkan di acara Sarasehan Ekonomi kan juga Pak Prabowo berjanji akan langsung cabut. Cuma kita nggak tahu nih. Kalau misalnya nggak menguntungkan atau merugikan ya harus dicabut. Iya harus cabut karena semenjak dia nih keluar Permendak ini sekitar 60 perusahaan tekstil itu goyang Pak. Goyang, bahkan banyak tutup. Sritek salah satunya ya. Kemudian ada kasus apalah segala macam. Tapi dia bilang kan bahwa kami ini tertekan oleh Permendak ini itu. Dan Sritek nggak sendiri. Ada 60 perusahaan yang tekstil yang itu padat karya kan. Betul, kalau itu padat karya. Padat karya itu kena hajar itu tiba-tiba impor-impor tekstil yang produk mereka sebenarnya bisa buat itu tiba-tiba lebih mudah ya artinya kita mengorbankan industri nasional Pak. Kan kita tujuannya yang harus kita lindungi pertama-tama itu sektor padat karya. Sektor yang memang nilai tambahnya tidak terlalu besar tapi menyerap sangat banyak lapangan kerja gitu loh. Nah memang kita harus beralih kepada sektor industri yang lebih tinggi lagi. Cuma adanya ini ya kita harus jaga dulu ini gitu loh. Kira-kira kayak gitu Pak. Dan cara menjaganya ya Permendak itu dan saya harus ingat bahwa yang membuat Permendak itu orangnya masih ada nih. Zulhas. Menko sekarang. Menko malah naik lah kan. Sebenarnya beliau nih bermasalah nih. Kan dia mengeluarkan. Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Apa Pak Prabowo tahu nggak nih orang yang sama yang mengeluarkan Permendak nih? Karena kalau bisa kita harus Pak Prabowo ini mengisi tim-tim ekonominya, tim orang-orang yang tidak pernah punya masalah integritas, yang rekam jejaknya itu memang pro terhadap bangsa, keberpihakan kepada rakyat. Kalau Pak Zulhas ini kan kayaknya banyak ceritanya itu. Ya, tapi kan sebenarnya mungkin sekarang ini Pak Prabowo saya lihat menteri-menterinya ini kan masih banyak yang politis ya. Secara politik itu balas budi ini. Jawabannya itu Pak. Karena jawabannya itu benar. Jadi tim pemenangannya kan semua dari mereka, partai-partai. Mau nggak mau. Tapi secara kebijakan, secara teknokratis kita lihat bermasalah. Gimana? Maksudnya orang politik kan juga harus ngerti dong. Orang politik emangnya harus mencelakakan bangsa terus gitu, jangan sampai kan. Mau jadi apa dunia politik kita kalau
para politisi yang dibiarkan menjadi memimpin masalah teknokratis tuh mencelakakan kita terus sampai kapan gitu kan? Ya, cuma ini keresahan kita aja lah. Pak. Terus ini sekarang kan optimalisasi untuk menggunakan misalnya nikel menjadi baterai, karena kan sekarang mobil listrik udah banyak nih. Nah, apakah itu tepat apa tidak menurut Pak Gede? Sebenarnya itu di satu sisi itu peluang yang sangat besar buat Indonesia karena penghasil nikel ya. Kita adalah penghasil nikel yang salah satu yang terbesar di dunia, Pak ya. Dan memang banyak sekali kita juga pasar dan Jepang sudah merasakannya itu puluhan tahun, Pak. Bahwa bangsa kita ini bisa menjadi pasar yang sangat baik untuk mobil-mobil mereka kan. Nah, bila ada sebuah era baru seperti sekarang ini, kenapa kita sudah punya pasar, kita sudah punya sumber daya, ya kan? Tinggal bagaimana secara keteknikan, secara kapital, secara investasi itu bisa kita manfaatkan pasar kita ini untuk nilai tambahnya juga kita manfaatkan juga untuk pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Ya, memang ada masalah lingkungan hidup segala macam itu juga perlu kita address dengan baik ya, terutama dari ada keberlanjutannya aspek sustainable-nya dan bagaimana pasca tambang itu proses reklamasinya itu benar-benar dikerjakan karena kan kenyataannya sekarang banyak bekas tambang itu yang bolong-bolong itu malah membuat masalah lingkungan baru. Tapi kalau nggak salah kan masalah nikelnya untuk menjadi baterai listrik ini kan memang baterai listriknya efisien karena tidak ada polusi. Tapi untuk menghasilkan bahan baku baterai ini nikelnya kan diproses dengan menggunakan banyak energi. Betul. Yang kadang-kadang juga menggunakan batu bara yang dibakar segala macam yang malah polusinya ada di sana ini. Betul. Ini memang dalam pembuatan itu kan memang memerlukan batu bara yang sangat eksesif, terutama di smelternya, Pak. Betul, pembakarannya. Ya, di pembakaran itu bahkan mereka memerlukan batu bara dengan spek yang kalori yang sangat tinggi gitu kan, apa yang coking coal itu biasanya yang dipakai itu. Jadi memang dalam segi lingkungan hidup itu juga perlu dihitung. Maksudnya bener nggak, worth it nggak kita menggunakan mobil listrik di kota-kota, ya kan? Kota-kotanya jadi lebih bersih, tapi ternyata asap hitamnya ada di tempat lain, Pak, gitu kan, yang menghasilkan barang bersih ini, gitu kan. Bagaimana mengadres si pengotor di sini? Ini harus kita pikirkan. Gimana caranya? Bisa dibersihkan? Ada nggak teknologinya? Kan pertanyaan, ada nggak teknologinya? Ada nggak secara keilmuan lain? Ada nggak secara lingkungan hidup? Bagaimana? Kan itu semua sudah ada ilmunya, Pak. Dan kalau nggak salah itu ada smelter buatan Jerman atau gimana tuh yang jauh lebih bagus lah dalam hal itu ketimbang smelter yang dari Cina. Itu kan emang yang grade-nya mungkin yang di bawah ya. Teknologi beda mungkin ya. Teknologi beda, dan katanya di Cina juga ada teknologi yang lebih bersih katanya gitu kan. Tapi memang harganya lebih mahal. Tapi kalau yang di Sulawesi kebanyakan yang grade yang ini, Pak. Yang chaos lah kalau kita ininya itu. Jadi bisa merusak lingkungan ya. Sangat berbahaya lah gitu. Jadi karena mungkin murah dan katanya ada beberapa barang bekas gitu kan, sampai dulu almarhum senior saya juga tuh Faisal Basri itu kan pernah sering cerita, mungkin juga di publik sering cerita, tapi saya juga cerita bahwa dari bisnis nikel dengan Cina ini nilai tambah yang nyampe ke kita ini cuma 10%. 90% ini lari ke Cina, Pak. Nah, ini menurut saya bagaimana caranya supaya nggak begini lagi gitu. Bagaimana kalau kita misalnya punya industri mobil listrik, ada industri pengolahan nikelnya, bagaimana agar yang lari ke negara asal si investornya nggak sebanyak 90% itulah kira-kira kan. Kan ada tax holiday, ada mereka ternyata tidak benar-benar meningkatkan nilainya di sini. Ternyata mereka masih mengirim dalam bentuk ini sehingga harganya murah kan, Pak. Dikirim ke Cina baru dibuat lebih tinggi lagi di Cina gitu loh ternyata. Jadi hal-hal kayak gini gimana caranya agar nilai tambah dari industri nikel itu tetap di sini, Pak. Karena kalau nggak jadi 100% di nilai tambah di sini, jadi hanya setengah jadi terus kirim sana dibuat lagi di sana ya. Kelihatannya gitu akhirnya. Akhirnya gitu. Jadi karena emang sengaja mereka spek pabrik yang ada di sini itu ya cuma segitu, cuma untuk menjadikan setengah jadi doang gitu loh, Pak. Pemurnian aja ya. Tapi tidak sampai menjadi final produknya masih di Cina, Pak. Itulah yang membuat kita kehilangan nilai tambah. Sebagian besar nilai tambah, cuma 10% masa, Pak, kita kata Faisal Basri kan artinya ya percuma juga kita kita memproduksi bahan bakunya saja untuk menjadikan baterai listrik kali. Jangan-jangan begitu. Karena kan kalau kita cuma 10% ya dengan kerusakan lingkungan ya jangan-jangan nol kita. Iya kan? Kan kita cuma dapat 10% nilai. Tapi kita juga harus beresin kerusakan lingkungan ya kan.
Habis nggak tuh 10% untuk beresin itu, jangan-jangan kita nggak dapat apa-apa Pak jadinya Pak, jangan-jangan ya. Jangan sampai kayak gitu lagi ke depannya Pak gitu. Ya, ya. Harus ada tim yang lebih detail menghitung, mengkalkulasi semua itu. Si nilai tambahnya itu jangan sampai lepas Pak. Karena pertumbuhan ekonomi kan, jadi GDP growth itu esensinya adalah nilai tambah. Seberapa besar nilai tambah itulah pertumbuhan ekonomi. Itu simpel-simpelnya ya. Jadi kalau nilai tambah kecil, ya pertumbuhan ekonomi kecil. Kalau nilai tambah tinggi. Cina kan dia sangat pandai dia meningkatkan nilai tambah. Sampai seluruh perusahaan-perusahaan dari Amerika datang, Eropa datang, hanya untuk mencari nilai tambah setinggi-tingginya. Sampai karena di sana kan juga satu murah upahnya, produktivitasnya juga tinggi. Sebenarnya kalau dari segi upah ternyata setelah dicek oleh organisasi buruh Pak ya, ternyata masih lebih tinggi daripada Indonesia. Cuma mereka memang banyak insentif lain, misalkan tanahnya lebih mudah, tidak ada premanisme, ya kan. Tapi produktivitas juga lebih tinggi kan? Produktivitas sangat tinggi, karena memang ada Cina itu kan dia bangkit dari sebuah sistem komunis yang dilarang-larang berusaha, orang bikin warung aja ditangkap dulu Pak, zaman Partai Komunis Cina. Begitu Deng Xiaoping membuka, rame-rame berusaha, orang jadi entrepreneur, pindah ke kota semua, wah. Satu desa kalau nggak ada cerobong bukan desa namanya, jadi hampir tiap desa tuh ada cerobong-cerobong asap gitu itu yang dekat-dekat bagian perkotaannya. Tapi yang mau saya bilang adalah masyarakat Cina sudah dikekang lama, mereka punya naluri usaha yang sudah ribuan tahun sebenarnya. Cuma selama rejim komunis Mao itu Mao Zedong ditahan Pak, baru boleh ini lagi tahun 78 oleh Deng Xiaoping, meledak lah Pak itu kemana-mana, orang jadi gila-gilaan. Sampai sekarang itu kita bisa lihat satu-satunya pasca kapitalisme Pak. Kapitalisme kan umurnya baru 2,5 abad nih, baru dari zaman revolusi industri 1780-an itu kan Pak. Yang pernah mencapai pertumbuhan ekonomi double digit lebih dari 20 tahun, cuma satu negara Pak, Cina namanya. Cina aja sampai sekarang kalau di rate, walaupun sudah pertumbuhan ekonominya sekarang 5,4 ya kan. Tapi rata-ratanya dari zaman tahun 78 masih 9,2% Pak. Masih tinggi sekali.